Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa hebat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini pembahasannya yaitu tentang perdagangan antar negara, yaitu materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang perdagangan antar daerah. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, perdagangan antar negara, apa sih yang disebut dengan perdagangan antar negara? Nah, perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi perdagangan yang cakupannya lebih luas dibanding dengan perdagangan antar daerah. Nah, ruang lingkup perdagangan antar negara. Apa sih ruang lingkup perdagangan antar negara? Nah, diantaranya perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Selanjutnya, adanya perpindahan modal melalui investasi asing dari negara luar ataupun dari dalam negeri. Nah, selanjutnya adanya perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya ada perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Adanya penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Selanjutnya ada aktivitas perdagangan antar negara. Nah, aktivitas perdagangan antar negara ini meliputi yang pertama ekspor ya. Jadi siswa hebat pasti sudah tidak tabu lagi mendengar kata ekspor. Nah, kenapa aktivitas perdagangan antar negara ini salah satunya ekspor? Karena ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Nah, jadi jual beli antar negara atau menjual barang dari dalam negeri kita ke luar negeri ini disebut dengan ekspor. Sedangkan orang pelaku ekspor ini disebut eksportir. Nah, selanjutnya aktivitas perdagangan antar negara yang kedua yaitu kegiatan impor. Nah, kegiatan impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Jadi kalau siswa hebat semuanya membeli barang dari luar negeri itu merupakan aktivitas perdagangan yang bersifat impor. Nah, seseorang atau badan yang melakukan impor disebut apa? Jadi seseorang atau badan yang melakukan impor itu disebut importir. Nah, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, ini memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, ini ada menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan promosi. Nah, faktor pendorong ekspor. Faktor pendorong ekspor ini apa saja? Yang pertama ada keadaan pasar luar negeri. Nah, besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Begitupun sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspor. Faktor pendorong ekspor yang kedua yaitu keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Nah, jadi para eksportir ini harus ulet, jangan malas-malasan. Karena apa? Karena seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah permasalahan yang lebih luas ya. Oleh karena itu, kalau siswa hebat ingin jadi seorang eksportir, ini harus ahli di bidang strategi pemasaran. Nah, faktor pendorong yang ketiga yaitu adanya kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Nah, di bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Karena apa? Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruhi. Contohnya,
negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Nah, manfaat perdagangan antar negara. Apa sih manfaatnya kita melakukan perdagangan antar negara? Yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan. Sudah pasti ya, yang namanya jual beli, yang namanya berdagang itu harus memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, adanya transfer teknologi modern. Nah, kalau begitu, apa faktor yang mendorong adanya perdagangan antar negara? Nah, di mana faktor yang mendorong perdagangan antar negara yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Berikutnya, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Selanjutnya, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Terus adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Selanjutnya adanya keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Nah, faktor yang mendorong yang terakhir yaitu terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, terima kasih banyak. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Usikum min sibitaqallah. Allahumma fiq ila aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.